Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih dapat belajar ya. Di semester yang baru sudah berjalan 1 minggu. Sekarang sudah naik ke kelas 11 dan sudah mulai belajar tentang materi kejuruan yang lebih advance dibandingkan waktu kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai materi baru, yaitu tentang administrasi sistem jaringan. Untuk materi pertama yang akan kita bahas adalah pengenalan sistem operasi jaringan. Jadi saya berharap melalui materi ini kalian bisa memahami dasar-dasar sistem operasi jaringan yang sangat penting dalam dunia IT. Nah, untuk tujuan pembelajarannya diharapkan kalian itu mampu mengenal sistem operasi jaringan lebih jauh lagi. Kemarin kalian sudah melakukan aktivitas di minggu sebelumnya. Mungkin untuk TKJ 1 baru mulai ngerjakan hari ini ya, tapi tidak apa-apa. Nanti coba ditonton lagi video ini dan diperhatikan dengan baik. Sekarang pertanyaan pertama nih. Apa itu sistem operasi jaringan? Ada yang bisa jawab ya? TKJ 2 mungkin sudah mengerjakan kemarin ya. Tapi sini kita bahas lagi. Sistem operasi jaringan adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan mendukung jaringan komputer. Fungsi utamanya adalah untuk manajemen sumber daya yang ada di dalam jaringan. Lalu untuk pengaturan konektivitas serta keamanan. Sistem operasi jaringan ini berbeda dengan sistem operasi yang digunakan sehari-hari. Kalau kalian punya laptop, nah sistem operasinya itu berbeda. Tidak sama dengan sistem operasi jaringan. Itu nanti kita lihat apa perbedaannya. Kemudian contoh sistem operasi jaringan. Ada beberapa contoh sistem operasi jaringan yang umum digunakan. Kalian bisa lihat di layar. Di antaranya ada Linux. Ini Linux banyak banget. Banyak turunan-turunannya, banyak distro-distronya gitu. Tapi yang paling umum sering digunakan itu Ubuntu Server dan Debian. Nanti kita akan belajar servernya itu antara dua ini, antara Ubuntu Server atau Debian. Nah, server Ubuntu dan Debian ini dikenal karena dia tuh pertama open source. Open source itu terbuka kodenya. Jadi siapapun bisa melakukan update gitu, membantu. Jadi tidak tertutup. Kemudian stabil. Itu dibandingkan dengan sistem operasi lain, Linux ini sistem operasi jaringan yang cukup stabil ya dan cukup banyak digunakan. Lalu yang terakhir itu dia fleksibel. Jadi server Debian dan Ubuntu ini terkenal karena open source, stabil dan juga fleksibel. Lalu selain Linux ada apa lagi? Ada Windows Server yang memiliki kompatibilitas tinggi. Ya tentu kalian lebih familiar dengan sistem operasi Windows ya. Kalau punya laptop atau mungkin komputer yang ada di lab, itu kita menggunakan Windows. Tentu kalau untuk kegiatan sehari-hari kita lebih nyaman pakai Windows ya. Nah, untuk sistem operasi jaringan sendiri Windows juga punya itu Windows Server. Windows Server ini termasuk yang mudah digunakan gitu. Tapi bedanya ya Windows berbayar ya. Kalau Linux itu dia free. Lalu ada juga FreeBSD yang terkenal dengan keamanannya yang tinggi dan stabilitas. Jadi semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi nanti akan kita lebih fokuskan untuk kedepannya, 1 tahun ke depan belajar tentang ASJ ini, kita akan lebih fokus ke dua sistem operasi, antara Ubuntu atau Debian. Kita lanjut. Lalu apa sih perbedaan antara sistem operasi jaringan dan sistem operasi desktop? Tadi sempat disinggung sedikit ya.
Tentu kita perlu memahami perbedaan antara sistem operasi desktop dan sistem operasi jaringan. Contoh sistem operasi desktop adalah Windows 10, 11. Ini yang terbaru. Sebelumnya ada Windows 8, ada Windows 8.1, ada Windows Vista, ada Windows 7, ada Windows XP, terus ke bawahnya. Lalu ada macOS, ada Ubuntu desktop. Debian pun juga ada Debian desktop. Gitu ya. Sistem operasi ini digunakan untuk keperluan pribadi. Nah, jadi sistem operasi desktop ini itu untuk keperluan pribadi sehari-hari. Kayak membuat dokumen menggunakan Microsoft Word atau membuat presentasi menggunakan PowerPoint gitu ya, yang paling umum digunakan. Sebaliknya, sistem operasi jaringan seperti Windows Server dan Ubuntu Server digunakan untuk manajemen jaringan server dan menyediakan layanan jaringan. Jadi dia untuk manajemen. Kalau sistem operasi jaringan ini gampangnya dia tuh kayak kepala sekolah mungkin ya, dia akan ngatur semuanya tuh. Di sekolah itu kan banyak ya, ada guru, ada siswa, ada orang tua murid gitu ya, ada tetangga-tetangga di sekolah ya. Itu tugasnya kepala sekolah tuh mengatur semuanya gitu. Contohnya apa lagi kalau di kehidupan nyata? Intinya sistem operasi jaringan ini dia memanajemen jaringan, server, terus networknya, semuanya diatur di situ. Sistem operasi jaringan sendiri memiliki fitur dan kemampuan yang lebih kompleks, yang lebih banyak, gak cuma sedikit gitu ya, karena dia mampu melayani banyak klien, sehingga kemampuan yang kompleks ini itu sangat mendukung kebutuhan jaringan dan server. Seperti itu. Nah, kurang lebih materi pengenalan sistem operasi jaringannya sampai sini. Kalian bisa mengerjakan aktivitas yang sudah saya siapkan seperti ini ya. Jadi kalian cari tahu informasi sebanyak-banyaknya tentang sistem operasi jaringan, yaitu Ubuntu Server. Kemudian cari informasi tentang kelebihan, kekurangan, dan contoh penggunaan di dunia nyata. Lalu buatlah ringkasan singkat dari informasi yang sudah didapat di kertas lembar aja ya. Kemudian berikan keterangan seperti nama, kelas, dan tanggal tugas. Kumpulkan nanti ke guru piket kalian. Nanti jika ada yang ditanyakan bisa sampaikan via Japri atau nanti di grup. Itu ditanyakan saja. Jika ada kebingungan gitu atau mungkin kesulitan memahami, bisa di Japri. Insya Allah tetap akan saya balas walaupun saat ini masih dalam minggu diklat ya, minggu ini ya. Tapi insya Allah akan tetap di respon gitu. Mungkin cukup sekian materi pertama ini, dan mohon maaf belum bisa membersamai kalian di dalam kelas secara langsung. Tapi mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa menggantikan sedikit peran saya di dalam kelas. Jika ada pertanyaan lagi, sekali lagi bisa tanyakan ke grup piket atau langsung ke grup saja. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.